Ya. Oke, terima kasih. Baik rekan-rekan sekalian, malam ini saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait Kompes Saudara Pablo Putra Benua kemarin di halaman Maku Polres Depok. Ya. Penting saya jelaskan kepada khalayak masyarakat bahwa Saudara Pablo Putra Benua mendaftarkan diri di Perkumpulan Advokat Indonesia untuk menjadi seorang advokat dan diambil sumpahnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung. Yang pertama, yang bersangkutan mengirimkan kepada kami, yaitu melalui pesan WhatsApp dalam bentuk PDF, itu ijazah dengan menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh kampus Universitas Islam Az-Zahra, ya, dilegalisir. Nah, kemudian juga mengirimkan ijazah Saudara Rangga Ahadi Putra dalam bentuk pesan singkat juga. Nah, berikut transkrip nilai keduanya, Saudara Pablo Putra Benua juga Rangga Ahadi Putra. Kemudian yang bersangkutan mengirimkan kepada kami kembali dua ijazah, yaitu yang pertama melalui pesan singkat WA, ya. Jadi yang pertama adalah Christopher Angga Sastra, yang kedua Rai Utami, ya. Ini bentuk ijazahnya, ya. Kemudian setelah kami melakukan pengecekan di sistem dikti sesuai dengan permintaan Pengadilan Tinggi Bandung, dua nama, yaitu Christopher Angga Sastra dan Rai Utami, itu terdaftar di dikti melalui kampus STIH Pelopor Bangsa Depok. Kemudian Saudara Pablo Putra Benua, setelah kami melakukan pengecekan di sistem dikti, itu terdaftar atas nama Iwan Sutisna, ya, sesuai dengan nomor ijazah yang terdaftar atau dikeluarkan oleh Universitas Islam Az-Zahra. Kemudian setelah kami mendapatkan perbedaan nama di ijazah dengan di sistem dikti, kami memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa ijazahnya dari Universitas Islam Az-Zahra itu terdaftar atas nama Iwan Sutisna di dikti. Lalu yang bersangkutan mengirimkan kembali kepada kami, ya, melalui pesan WhatsApp dalam bentuk PDF, itu menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh STIH Pelopor Bangsa. Kemudian setelah berkas selesai semua dan bersangkutan dilakukan dan pengambilan sumpah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bandung, Jawa Barat, nah, kami mendapatkan informasi daripada masyarakat bahwa yang bersangkutan ada penetapan Pengadilan Negeri Medan terhadap perubahan nama. Yang tadinya yang bersangkutan itu namanya sebagai Fredrik Angga Sastra berubah menjadi Pablo Putra Benua, dan kami melakukan pengecekan melalui situs web Mahkamah Agung dan memang terdaftar di Mahkamah Agung, ya, terdaftar di Mahkamah Agung. Itu penetapan nomor 220 garing PDT sekian, ya. Jadi setelah itu kami melakukan pengecekan ulang terhadap semua data-data yang dikirimkan oleh para peserta, karena kenapa? Ada beberapa ijazah yang kami dapatkan keanehan, terutama ijazah yang menyangkut Saudara Pablo Putra Benua, Rai Utami, dan Fredrik Angga Sastra, ya. Apa itu namanya? Christopher Angga Sastra, Christopher Angga Sastra. Jadi di dalam penetapan PN Medan, Saudara Pablo Putra Benua itu lahir di Medan pada tanggal 31 Agustus tahun 1990, sementara di ijazahnya itu tercatat lahir di Jakarta itu pada 8 Agustus tahun 1980. Nah, berdasarkan keanehan-keanehan tersebut, maka saya memberikan kuasa kepada tim hukum Badan Pembinaan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia untuk segera melayangkan surat kepada kampus STIH Pelopor Bangsa untuk meminta klarifikasi kepada kampus, ya. Ini surat kami layangkan kepada STIH Pelopor Bangsa, yaitu dilakukan oleh tim hukum Pak Surya Negara Panjaitan
pada tanggal 12 Agustus tahun 2025. Nah, setelah kami bersurat dari kampus STIH Pelopor Bangsa melakukan menjawab surat kami, yaitu seperti ini jawaban surat dari kampus STIH Pelopor Bangsa. Di sini menerangkan bahwa pertama, nama Pablo Putra Benua, nomor ijazah sekian-sekian. Yang kedua, Rai Utami, nomor ijazah sekian-sekian. Yang ketiga, Christopher Angga Sastra, nomor ijazah sekian-sekian. Berdasarkan hasil verifikasi data, kami tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama 3 orang tersebut di atas, yaitu Saudara Pablo Putra Benua, Christopher Angga Sastra, dan Rai Utami. Nah, kemudian kami mendapatkan juga bahwa STIH Pelopor Bangsa sudah melakukan pelaporan di Polres Depok, ya, terkait ijazah tersebut, karena ijazah tersebut tidak dikeluarkan oleh STIH Pelopor Bangsa. Nah, saya melihat kompres kemarin yang dilakukan oleh Saudara Pablo Putra Benua, yang dia mengatakan bahwa yang bersangkutan sudah sarjana hukum sejak tahun 2018. Tentu ini akan menjadi pertanyaan saya, cukup 2 pertanyaan saja. Yang pertama, kalau memang Saudara Pablo Putra Benua sudah menjadi sarjana hukum pada tahun 2018 dan terdaftar di salah satu kampus di Lampung, yaitu pada tahun 2014, ya, dan dia lulus menjadi seorang sarjana hukum tahun 2018, kenapa yang bersangkutan mendaftarkan diri untuk menjadi seorang advokat menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh STIH Pelopor Bangsa? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Yang bersangkutan, Saudara Pablo Putra Benua, berarti sudah 3 ijazah, ya, sarjana hukumnya. Yang pertama yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Az-Zahra, yang kedua oleh STIH Pelopor Bangsa. Nah, sekarang yang terakhir katanya sudah sarjana hukum sejak tahun 2018, itu dikeluarkan oleh salah satu kampus di Lampung. Ini menjadi pertanyaan besar, sesungguhnya siapa yang mafia pendidikan? Hanya 1 orang itu menggunakan ijazah dari 3 universitas, yang 2 universitas sudah menyatakan bukan ijazah yang dikeluarkan oleh kampus tersebut. Nah, kemudian perlu saya jelaskan juga, kalau yang bersangkutan sudah lulus pada tahun 2018 dan terdaftar di kampus tersebut pada tahun 2014, sementara perubahan nama ditetapkan oleh PN Medan itu pada tahun 2017. Tentu nama yang bersangkutan awalnya adalah Fredrik Angga Sastra, bukan Pablo Putra Benua. Berubah jadi Pablo Putra Benua itu pada tahun 2017. Berarti pada tahun 2014 Saudara Pablo Putra Benua terdaftar di salah satu kampus di Lampung, bukan atas nama Pablo Putra Benua tapi atas nama Fredrik Angga Sastra. Ya, jadi perlu saya sampaikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengerti dan bisa menilai siapa sebenarnya yang menjadi mafia pendidikan. Terima kasih.